adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, Kak Angel sangat bersuka cita kita dapat berjumpa di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kak Angel mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021 kepada kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini Tuhan memberkati kita, memberikan sukacita yang melimpah di dalam hidup kita adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama bersukacita menyanyikan yel-yel kita ya. Ayo semuanya, kita bersemangat menyanyikan yel-yel kita. Ayo Kak Ivon, ayo Kak Nanda. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Ayo semuanya. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini kami masih bisa beribadah online Bapa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami dapat bertumbuh di dalam Engkau, mengasihi Engkau lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayo semuanya, mari kita bersemangat memuji Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ayo semuanya. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ayo semuanya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo sekali lagi semuanya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Ayo semuanya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus.
bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan adik-adik. Mari kita bersemangat memuji Tuhan kita. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan zaman sekarang. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Semuanya. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi-Nya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Yeay, berikan komen bagi Tuhan. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau mengasihi kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Biarlah dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Fitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang setia, yang selalu melakukan hal besar di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan adik-adik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi semuanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang selalu melakukan hal besar di dalam hidup kita di hari ini. Mari semuanya kita katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami memilih untuk percaya kepadamu. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita dan kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda Besi. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu Gembala bersyukur kalau hari ini Ibu Gembala bisa ada lagi di hadapan anak-anak, berbicara, menceritakan cerita firman Tuhan kepada anak-anak. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Apa kabar semuanya? Ibu Gembala berharap anak-anak semua dalam keadaan yang selalu sehat dan bahagia, selalu sukacita ya. Sekalipun anak-anak harus tinggal di rumah oleh karena ada wabah corona, tetapi anak-anak tidak boleh kehilangan sukacita. Amin. Nah, Ibu Gembala berharap juga bahwa anak-anak terus setia mengikuti ibadah online 3G Kids ya. Mari sama-sama sebelum kita mulai cerita firman Tuhan pada hari ini, Ibu Gembala mau membawa kita semua di dalam doa. Ibu Gembala mengajak, mari kita semua berdiri dan kita sama-sama berdoa. Tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih menjaga kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini kami semua anak-anak-Mu bahkan dengan Ibu Gembala bisa mengikuti ibadah online 3G Kids, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah setiap hati kami, biarlah hati kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan menyimpan baik-baik di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Gembala mau tanya dulu sebelum Ibu Gembala bercerita ya. Siapa yang sudah menghafal ayat hafalan? Ibu Gembala percaya kalau anak-anak semua yang ada di rumah, anak-anak 3G itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang selalu mengingat untuk membaca dan menghafal firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sangat penting buat kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini Ibu Gembala punya satu cerita yang sangat menarik buat anak-anak sekalian. Anak-anak tahu kan kalau pahlawan itu seperti apa? Pahlawan itu mereka adalah orang-orang yang gagah berani. Nah, anak-anak juga tahu kan kalau biasanya banyak yang menjadi pahlawan itu adalah pria atau yang laki-laki ya, pahlawan laki-laki. Nah, hari ini Ibu Gembala mau membawa sebuah cerita tentang seorang pahlawan wanita. Dia sangat berani. Nah, firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ke 16, di mana kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, cerita hari ini menceritakan tentang seorang wanita yang sangat gagah berani. Dia berani melawan bangsa yang telah membuat bangsa Israel menderita. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu? Nah, Ibu Gembala kasih tahu namanya adalah Deborah. Siapa? Deborah. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak tahu suatu ketika pada zaman pemerintahan hakim-hakim, bangsa Israel, rakyat Israel, orang-orang Israel yang merupakan orang kepunyaan Tuhan, bangsa yang menjadi kepunyaan Tuhan yang seharusnya mereka menyembah Tuhan. Nah, bangsa Israel ini mereka tidak lagi melakukan penyembahan kepada Tuhan, atau yang Alkitab bilang mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, mereka tidak lagi menghormati Tuhan, sehingga Alkitab menceritakan di ayat 1 dikatakan bahwa bangsa Israel ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga anak-anak tahu karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak segan-segan menyerahkan orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel ke tangan musuh. Akhirnya anak-anak tahu bahwa bangsa Israel ini jatuh ke tangan bangsa Kanaan. Nah, bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka sangat jahat. Akhirnya mereka menindas bangsa Israel. Mereka membuat bangsa Israel menderita. Selama berapa tahun anak-anak kalau baca Alkitab yang tadi di Hakim-Hakim pasal 4 itu, Alkitab mencatat bahwa bangsa Kanaan membuat hidup bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu menjadi menderita selama 20 tahun. Bayangkan anak-anak, kita saja yang tinggal di rumah karena corona ini kita sudah menderita, tetapi ini bangsa Israel, mereka menderita karena penjajahan bangsa Kanaan ini selama 20 tahun. Nah, anak-anak tahu ternyata bangsa Israel sudah menderita dan mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami sangat menderita. Tuhan, tolong kami. Bangsa Kanaan telah menjajah kami, menindas kami, dan kami sudah sangat menderita. Sudah 20 tahun anak-anak. Nah, di tengah-tengah bangsa Israel itu ada seorang nabiah ya. Jadi seorang nabiah ini dia namanya Deborah ini, dia dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah hakim yang ada di Israel. Dia adalah seorang wanita, tapi dia juga hakim yang ada di Israel ya, di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, hakim Deborah ini dia selalu duduk di bawah pohon korma, dan orang-orang Israel suka datang kepada dia dan meminta nasihat, meminta keadilan, dan dia sangat pemberani dan sangat bijaksana. Nah, Tuhan membangkitkan Deborah ini, dan Tuhan bicara kepada Deborah, kita harus tolong bangsa Israel yang ada dalam penderitaan. Kita tolong bangsa Israel yang ada dalam penindasan bangsa Kanaan. Akhirnya Tuhan bicara kepada Deborah, Tuhan berkata begini,
harus menyiapkan pasukan dan kita akan berperang melawan bangsa Kanaan. Dan kemudian Deborah memanggil seorang yang bernama Barak. Siapa? Barak. Tuhan berbicara kepada Deborah dan Deborah memanggil seorang yang bernama Barak. Deborah bilang kepada Barak, "Hei Barak, engkau harus menyiapkan pasukan dan kita akan berperang melawan bangsa Kanaan." Nah, adik-adik tahu bangsa Kanaan itu bangsa yang besar. Bangsa Kanaan itu punya 900 kereta besi. Dan panglima Kanaan itu, panglima tentara Kanaan itu bernama Sisera. Siapa? Sisera. Nah, panglima Kanaan ini mempunyai suatu pasukan yang sangat besar dan dia juga punya 900 kereta besi. Wow, banyak sekali ya. Kira-kira bisa tidak ya bangsa Israel melawan bangsa Kanaan? Tapi Tuhan berjanji kepada Deborah bahwa aku akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Jangan takut. Deborah bicara kepada Barak. Barak, persiapkan 10.000 pasukan dan kita akan maju berperang melawan bangsa Kanaan. Namun apa jawab Barak? Barak bilang begini, "Tapi Deborah, kamu harus ikut berperang. Kalau Deborah tidak ikut berperang, maka aku juga tidak mau ikut berperang." Makanya Deborah bilang, "Baik, nanti aku ikut berperang. Tapi ingat bahwa kehormatan tidak jatuh kepada kamu Barak, tetapi kehormatan itu akan jatuh ke tangan seorang perempuan." Ya. Jadi anak-anak, kemudian Deborah dan Barak ini mereka mengumpulkan banyak pasukan Israel. 10.000 pasukan Israel untuk melawan bangsa Kanaan ini. Untuk melawan Sisera, panglima tentara Kanaan ini. Mereka mulai mengumpulkan pasukan dan ketika mereka mau mulai berperang, Deborah berdiri dan Deborah berkata bahwa bersiaplah, pada hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Bersiaplah, jangan takut. Tuhan akan berperang bersama kita dan kita akan menang. Hari ini Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya bagi kita. Adik-adik tahu bahwa ketika mereka maju berperang, Deborah dan Barak ini mereka maju berperang dan panglima tentara Kanaan Sisera dan 900 kereta besinya mereka juga maju berperang. Ternyata Tuhan melakukan sesuatu yang sangat ajaib di tengah-tengah peperangan itu. Adik-adik tahu apa itu? Tuhan mengacaukan pasukan dari Sisera, pasukan Kanaan ini. Tuhan mengacaukan mereka sehingga mereka menjadi bingung. Pedang mau diayun ke sini, ternyata diayun ke sana. Pasukan Kanaan ini menjadi bingung karena Tuhan telah mengacaukan mereka dan mereka tidak fokus dalam berperang. Akhirnya kemenangan itu jatuh di tangan Deborah dan Barak. Dan Barak mengejar semua pasukan-pasukan Kanaan itu dan mereka kalah. Apa yang terjadi dengan Sisera, panglima tentara itu? Ternyata Sisera ini takut anak-anak sekalian. Dia takut, dia turun dari keretanya dan dia berlari sangat jauh dan bersembunyi anak-anak. Tetapi Barak, dia telah berlari mengejar semua pasukan Kanaan dan mengejar Sisera ini anak-anak sekalian. Wow, kemudian Tuhan memberikan kemenangan yang besar buat Deborah. Tuhan memberikan kemenangan yang besar buat Barak dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar buat bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini tentang Deborah yang mengalahkan pasukan bangsa Kanaan? Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani Dia. Tuhan bisa pakai laki-laki, Tuhan bisa pakai perempuan, Tuhan bisa pakai orang tua, Tuhan bisa pakai orang muda, Tuhan bisa pakai anak-anak untuk melayani Tuhan. Kita lihat tadi ya cerita Deborah bahwa ada banyak pahlawan-pahlawan, tetapi Tuhan memilih Deborah yang seorang wanita itu untuk mengalahkan tentara Kanaan yang begitu banyak, begitu besar. Jadi anak-anak sekalian, kalian tidak boleh khawatir, kalian tidak boleh merasa rendah diri. Oh, Tuhan hanya pakai Kak Ivon saja. Tuhan hanya pakai Kak Angel saja. Oh, Tuhan hanya pakai Kak Peter saja. No.
Kalau kita bersedia memberikan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan memakai kita untuk melayani Dia. Amin. Anak-anak sekalian, mari percaya kepada Tuhan. Mari menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa pakai kita dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, dalam keluarga, dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai kita. Mungkin Tuhan pakai kita untuk menyatakan kebenaran, untuk menceritakan firman Tuhan. Tuhan memakai kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan juga memakai kita untuk menolong adik-adik kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya anak-anak sekalian, jadi jangan pernah takut. Tuhan mau memakai anak-anak sekalian untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Seperti cerita tadi anak-anak ya, kita tahu bahwa bangsa Israel sangat tertindas, bangsa Israel sangat menderita, bangsa Israel ada di dalam penjajahan bangsa Kanaan. Mereka sangat menderita, tetapi ketika mereka berseru dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan datang dan Tuhan menolong orang-orang pilihan Tuhan. Amin anak-anak sekalian. Mungkin hari ini anak-anak sekalian sedang mengalami kesedihan. Mungkin saat ini anak-anak sedang mengalami penderitaan. Mungkin anak-anak sedang mengalami apa yang namanya air mata. Mungkin anak-anak sedih karena harus tinggal di rumah. Jangan khawatir anak-anak. Harus berseru kepada Tuhan, harus meminta pertolongan Tuhan. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan akan menjawab doa anak-anak sekalian. Ya anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Tuhan pasti mendengar doa anak-anak. Tuhan pasti akan menolong anak-anak sekalian. Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya untuk menolong anak-anak sekalian. Yang penting adalah anak-anak harus selalu berseru kepada Tuhan. Anak-anak harus selalu meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin anak-anak sekalian. Setuju? Puji Tuhan. Nah Ibu Gembala kasih dulu ayat hafalan kita di minggu ini ya. Ibu Gembala sangat berharap anak-anak yang ada di rumah harus terus setia membaca firman, harus terus setia menghafal firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah penolong bagi kita. Firman Tuhan itu yang memberikan hati kita kekuatan untuk tetap berseru kepada Tuhan, untuk tetap memanggil nama Tuhan. Ibu Gembala juga berharap anak-anak tidak boleh lemah dalam firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu, Ibu Gembala kasih firman Tuhan, ayat hafalan yang terambil dalam Mazmur 50 ayat 15 yang berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Nah anak-anak sekalian, ini ayat hafalan yang sangat penting buat anak-anak sekalian ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menghafal ayat hafalan dan jangan lupa untuk selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan pasti menolong anak-anak sekalian ya. Baik anak-anak sekalian, Ibu Gembala sudah selesai bercerita. Ibu Gembala berharap anak-anak terus menyimpan firman Tuhan di dalam hati, mengingat setiap firman Tuhan, ayat hafalan yang sudah diberikan. Biarlah anak-anak terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu Gembala mengajak, mari semua anak-anak kita bangkit berdiri yang rapi, berdiri yang manis. Kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Kita menyerahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah mendengar cerita firman-Mu Tuhan Yesus, yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani Tuhan. Juga firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan bahwa kalau kami berseru kepadamu dalam kesesakan, kami berseru kepadamu Tuhan Yesus dalam kesetiaan, Engkau pasti menjawab kami dan Engkau pasti memberikan kelegaan bagi kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus kami lakukan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami anak-anak-Mu terus bertumbuh di dalam Engkau. Rohani kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami memeluk Yesus dan tidak akan pernah kami lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Terus berikan damai, terus berikan sukacita, sekalipun harus tinggal
tinggal di rumah, bersekolah dari rumah. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi, Engkau Allah yang memberikan kedamaian di hati Tuhan Yesus. Cukupkan semua keperluan-keperluan bersekolah anak-anak Tuhan Yesus. Dan biarlah selama hari-hari mereka tinggal di rumah, Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka. Luputkan kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dan keluarga-Mu Tuhan Yesus, dari semua virus corona Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh bersuka cita, sehingga kami boleh bersyukur kepadamu bahwa Allah yang kami sembah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah memelihara hati dan pikiran kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kasih Kristus yang abadi, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat yang besar ini kami sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Wah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini sangat seru ya. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita, dan Tuhan akan memakai kita di tahun yang baru ini seperti Tuhan memakai Deborah. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini dan juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Nah, sekali lagi Kak Angel mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini Tuhan memberkati kita, melimpahkan berkat-Nya di dalam hidup kita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.